menggapai hidayah dari Allah. Hidayah atau bimbingan dari Allah adalah satu-satunya hal yang menjamin bahwa kita akan hidup selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat. Saya ingin mengulang, saya ingin mengulang untuk menekankan bahwa hidayah dari Allah adalah satu-satunya hal yang menjamin bahwa kita akan hidup selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat. Misalnya ada orang yang rajin sholat, tidak ada jaminan bahwa dia akan selamat dan bahagia dunia akhirat. Karena kalau dia rajin sholat, tapi juga rajin korupsi, nggak mungkin dia masuk surga. Rajin puasa, tapi nggak pernah sholat atau sholatnya bolong-bolong begitu, sulit dia masuk surga. Tapi kalau orang mendapatkan hidayah, pasti perilakunya baik, pasti. Karena orang yang mendapatkan hidayah itu perilakunya terbimbing oleh Allah, mulai dari pola pikir sampai cara dia berbicara sampai dengan cara dia bertindak. Itu semuanya terkendali. Kalau ada perintah dari Allah, pasti dia melaksanakannya. Kalau ada larangan, pasti dia meninggalkan. Kalau dia selalu melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, apa yang tidak menjamin dia untuk menjadi orang yang bahagia, selamat, dan sejahtera di dunia dan di akhirat? Nah, untuk mengharapkan kita bisa menggapai hidayah dari Allah, perlu kita pelajari tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah itu seperti apa, terus bagaimana cara kita bisa memperoleh hidayah dari Allah. Nah, tanda bahwa kita, saya mengatakan kita itu dengan harapan bahwa itu kita sudah berusaha ke situ. Tanda bahwa kita telah memperoleh hidayah dari Allah adalah bahwa kita merasa cocok dengan arahan dan peraturan yang dibuat oleh Allah dan yang dibuat oleh utusannya Nabi Muhammad SAW. Cocok. Jadi ketika Nabi Muhammad misalnya yang sederhana, makan pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Cocok aku. Ada teman yang pas pergi ke Inggris, ke London dengan temannya untuk urusan bisnis, dia ketika motong steak itu, memotong daging, pisaunya dipindahkan ke kanan untuk memotong-motong, garpunya untuk memegang. Terus ketika mau makan, dipindah lagi, pisaunya dipindah ke tangan kiri, garpunya ditaruh di kanan supaya dia bisa makan, memasukkan daging itu ke mulutnya dengan tangan kanan. Teman ini marah setengah mati, katanya marahnya itu luar biasa. Padahal teman ini juga mengaku Islam. Bahkan teman ini bikin masjid, tapi dia terpengaruh budaya Barat. Yang satu ini, dia merasa pas dengan arahan Nabi, makan itu mesti pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Nggak ada keberatan, ya. Jadi salah satu tanda yang penting bahwa kita telah memperoleh hidayah dari Allah adalah bahwa kita merasa cocok dengan arahan dan peraturan yang dituturkan oleh Allah dan utusannya Nabi Muhammad SAW, sehingga kita dengan sukarela menerapkan arahan dan peraturan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari berpikir, sampai cara menafsirkan keadaan kejadian, dan cara mengambil keputusan, sampai dengan cara berkomunikasi dan cara bertindak. Kita merasa terbimbing oleh Allah dalam segala hal, termasuk dalam cara berpikir dan cara bertindak. Jika kita telah memperoleh hidayah dari Allah, kita pasti dengan sukarela akan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena semua perintah Allah itu jika kita laksanakan itu pasti menguntungkan kita. Sebaliknya, karena semua yang dilarang oleh Allah itu kalau dilanggar itu pasti merugikan. Maka logikanya bila kita mendapatkan hidayah,
kita meninggalkan larangannya, kita melaksanakan semua perintahnya, maka kita akan terbebas dari hal-hal yang merugikan kita dan kita memperoleh hal-hal yang menguntungkan kita. Karena kita terbebas dari hal-hal yang merugikan kita, kita akan merasa tentram, hati kita tentram. Tentram karena terbebas dari kegiatan-kegiatan sendiri yang membuat kita takut, yang membuat kita sedih. Sambil kita bisa menikmati kesejahteraan dan kebahagiaan. Bahkan orang-orang yang mendapatkan hidayah, hal-hal yang kecil saja itu bisa menimbulkan rasa bahagia, rasa senang. Misalnya, pagi-pagi sudah dihidangkan makanan. Terus makanannya ya tentu enak, dihidangkan oleh istri. Terus ini hal biasa, tapi bisa mendapatkan kebahagiaan. Alhamdulillah, aku punya istri yang setia. Dia tahu bahwa aku akan segera bekerja. Sebelum aku bekerja, aku mesti sarapan dulu. Dia siapkan. Jadi jam-jam atau waktu-waktu sebelumnya itu dia sudah siap-siap. Dan dia memilihkan lauk yang seperti apa yang saya sukai. Ya Allah, terima kasih Allah. Engkau memberi aku istri yang setia seperti ini. Terima kasih Allah, Engkau memberi aku makanan yang enak seperti ini. Terima kasih Allah, Engkau memberi aku sehat sehingga aku bisa menikmati makanan ini. Dan sebagainya. Hal yang kecil itu sudah membahagiakan. Tidak perlu cari hiburan, tidak perlu pergi ke luar negeri untuk pergi ke beberapa negara. Ya, kemarin saya ada bertemu dengan teman, dengan seseorang ya, karena saya pergi ke bengkel, ada seorang ibu-ibu yang umurnya sebaya dengan saya. Dia cerita pergi ke Eropa, pergi mengunjungi 16 negara dalam satu bepergian itu. Nah, kalau kita, ya itu ada baiknya kalau itu untuk menghayati ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah, sehingga itu bisa menambah iman kita. Tapi kalau misalnya kita tidak punya dana yang cukup, nggak usah pergi-pergi, nggak apa-apa gitu. Jadi rasa terbebas dari rasa takut dan sedih itu berlaku bagi orang yang mendapatkan hidayah, baik itu di dunia maupun di akhirat. Allah menjanjikannya begini, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nanti kalau datang kepada kalian petunjuk dariku, pengarahan dariku, maka siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan merasakan takut dan tidak perlu bersedih. Nah, itu jaminan. Oleh karena itu, nomor satu, kan kita terbebas dari takut dan sedih, merasa aman, merasa selamat. Nah, kalau kita sudah merasa aman dan selamat, hal-hal yang kecil itu bisa kita nikmati sebagai kesejahteraan. Nah, karena kita semua ingin selamat dan bahagia selama hidup di dunia dan di akhirat, yakni kebahagiaan berupa hidup tentram, terbebas dari takut dan sedih, maka kita perlu mempelajari bagaimana sih caranya menggapai hidayah dari Allah. Karena yang bisa menciptakan keselamatan, kebahagiaan itu hanya Allah. Yang bisa memberi hidayah juga Allah. Maka pedoman yang paling baik dan paling tepat mengenai bagaimana cara menggapai, cara meraih hidayah dari Allah, itu kita menggunakan resep atau menggunakan prosedur atau menggunakan protokol yang dituturkan oleh Allah sendiri, baik di dalam Al-Quran maupun melalui Nabi Muhammad SAW. Mari kita pelajari bagaimana sih cara Allah memberi hidayah. Nomor satu ini yang saya sebut paling mendasar untuk mempersiapkan mental kita, yaitu bahwa Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah akan memberi hidayah kepada orang-orang yang berlapang dada. Nah, nomor satu ini saya menganggap mendasar sekali. Jadi Allah akan memberi hidayah kepada orang yang berlapang dada. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam.
barang siapa dikehendaki oleh Allah untuk Allah beri hidayah dia, maka Allah itu melapangkan dadanya, lapang untuk tunduk kepada Allah. Lil Islam, Islam itu artinya tunduk, tapi di dalam terjemahan ini saya copy paste diterjemahkan sebagai agama Islam. Boleh diartikan agama Islam, tapi kita akan lebih merasakan dekat kalau kita mengatakan Allah membuat hati kita lapang untuk tunduk patuh kepada Allah. Lapang itu artinya apa? Kita rela, nggak ada keberatan sama sekali, dan kita merasa enak aja, nggak ada rasa resistansi, nggak ada rasa ingin menolak, membantah, nggak ada, udah pas gitu. Ya. Nah, yang perlu kita pelajari di sini, lapang dada itu artinya apa sih? Apa lapang dada itu? Coba kita bisa pelajari dari berbagai sumber, terutama di Al-Quran dan hadis. Kalau Allah mengatakan lapang itu apa sih? Saya mau cerita sedikit. Saya mau cantumkan di sini hadisnya, tapi hadisnya panjang sekali, sehingga saya tidak mencantumkan di sini. Hadis itu Rasulullah ketika ditanya oleh Abu Hurairah, Rasulullah, bagaimana sih dulu pertama-tama yang memberikan indikasi Rasulullah itu menjadi Nabi itu apa? Sampai Rasulullah mengatakan, Abu Hurairah, aku udah mengira ini mesti kamu yang nanya, kamu pertama menanyakan hal yang besar. Ini yang menceritakan ini bukan Abu Hurairah, yang menceritakan itu Ubay bin Ka'ab, orang asal Madinah. Yaitu cerita Abu Hurairah itu memang orang yang paling berani dalam hal bertanya kepada Rasulullah SAW. Terus pertanyaannya apa? Itu tadi, ma awwalu ma ra'aita min amrin nubuwah. Apa yang pertama kali engkau ketahui pertanda bahwa engkau menjadi nabi? Terus Nabi cerita bahwa ketika beliau berumur 10 tahun plus beberapa bulan, dia menyebutnya hanya wa ashhur, dan beberapa bulan. Terus dia sedang bersantai-santai di tanah lapang. Sebagaimana kita ketahui, anak-anak Arab waktu itu kan suka menggembala kambing begitu, terus di tempat lapang begitu. Dia sedang bersantai-santai, tiba-tiba ada 2 orang yang ngomong, ahu, is it him? Is it him? Ahu. Terus, oh ya benar. Lalu terus mereka berdua mendekati. Menurut Rasulullah, mereka memakai pakaian yang beliau belum pernah melihat ada orang memakai pakaian seperti itu. Wajahnya, terus kebersihannya, dia belum pernah melihat orang yang seperti itu. Terus lalu orang itu mendekati mereka berdua. Coba belah dadanya. Salah satu membelah dadanya, tapi anehnya Rasulullah tidak merasa ada goresan. Dadanya, Rasulullah melihat dadanya dibelah, tapi tidak merasakan ada goresan pisau. Terus keluarkan itu, yang satu bilang, keluarkan itu. Lalu dikeluarkan itu segenggam, seperti daging begitu, dibuang. Terus masukkan ini. Dimasukkan sesuatu yang penampilannya itu seperti perak. Terus dimasukkan, ditutup kembali. Lalu mereka membangkitkan Rasulullah, udah kamu pulang. Nah, Rasulullah tuh herannya, mereka itu membelah dada, tapi Rasulullah tidak merasa sakit, tidak merasakan goresan. Ketika 2 orang itu membangunkan dari tempat, dari berbaringnya dia tidak merasakan sentuhan tangan, tapi dia terbangun gitu. Jadi dia merasa terangkat, tapi tidak merasakan sentuhan tangan. Terus ketika dia pulang, dia merasakan perasaannya berubah. Dia melihat anak kecil itu kasihan sekali. Melihat orang tua, dia sayang sekali. Jadi dia itu menjadi orang yang ramah dan sebagainya. Nah, yang dikeluarkan itu apa?
menurut Rasulullah yang dikeluarkan itu ada dua, yaitu rasa dendam dan rasa dengki. Akhrij al-ghilla wal hasad. Keluarkan dari dadanya rasa dendam dan dengki. Nah, kalau ini kita kaitkan dengan alam nasrah laka sadrak, bukankah aku sudah melapangkan dadamu? Maka artinya alam nasrah adalah bahwa Allah melapangkan dada Nabi dengan cara menghilangkan rasa dendam dan rasa dengki dari hatinya. Nah, terus kalau kita itu mendapatkan kesimpulan bahwa kalau kita mau lapang dada, kita mesti membersihkan hati kita dulu dari penyakit hati. Penyakit hati yang paling dahsyat itu dendam dan dengki. Dendam itu mendorong orang untuk bertikai, bermusuhan, bunuh-membunuh. Dengki itu mendorong seseorang untuk menggugurkan atau menghilangkan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada seseorang. Jadi itu merugikan orang lain semua. Nah, kalau begitu, yang penting adalah sejenis dendam dan dengki. Saya lebih cenderung mengartikannya sebagai penyakit hati. Semua penyakit hati itu akan menghambat datangnya hidayah. Penyakit hati itu apa saja? Ya, di samping iri dan dengki dan juga dendam, ada penyakit hati yang lain, yaitu sombong. Merasa diri lebih hebat daripada orang lain, merasa diri lebih penting pada orang lain. Juga malas. Malas itu termasuk penyakit hati. Kok penyakit hati? Iya, mulai dari hatinya sudah tidak punya semangat, lalu terus badannya menyesuaikan diri, tidak mau bekerja, tidak mau berbuat sesuatu. Lalu rakus. Rakus itu juga penyakit hati. Orang rakus itu cenderung untuk mengambil hak orang lain untuk dikuasai, merampas, memeras. Itu dari kerakusan. Kebalikan dari rakus, kikir. Kikir itu juga penyakit hati. Apa hubungannya kikir dengan hidayah? Orang kikir itu, dia takut miskin, takut tidak bisa makan, takut tidak ada jaminan untuk hidup di masa depan. Karena dia takut, maka dia berusaha menyimpan hartanya itu, meskipun hartanya itu berlebih. Berarti dia tidak percaya kepada Allah bahwa Allah menjamin rezekinya dia. Bahwa kalau dia mau bersedekah, pasti Allah ganti. Nah, jadi kikir itu termasuk penyakit hati yang bisa menghalang-halangi hidayah. Jadi penyakit hati itu ada iri hati, dengki, dendam, sombong, malas, rakus, dan kikir. Kalau orang agama lain menyebut ini 7 deadly sins, 7 dosa yang mematikan. Kita ambil contoh salah satu, orang yang dengki misalnya akan sulit menerima hidayah. Kenapa? Karena dia tidak menerima atau tidak rela atas kebijaksanaan Allah dalam membagi rizki. Kan rizki itu kita masing-masing kan dibagi oleh Allah, ditentukan. Ini kasih sedikit, itu kasih banyak. Nah, itu kasih banyak sekali. Itu yang membagi Allah. Allah ketika membagi itu sesuai dengan kebijaksanaannya. Orang ini lebih baik kaya. Kalau dia miskin, dia akan sesat, misalnya begitu. Orang ini lebih baik miskin, karena dia kalau kaya, dia membahayakan orang lain, misalnya. Jadi, rezeki kita itu sudah dialokasikan oleh Allah. Nah, kalau orang yang beriman, ya udah, memang itu ketentuannya Allah, kebijaksanaan Allah, kita terima saja. Begitu pula ketika Allah membagi ilmu. Ada orang yang lebih pintar, ada yang merasa kurang, ada pintar di satu bidang tapi lemah di bidang lain dan sebagainya. Nah, itu cara Allah membagi. Begitu pula ketika Allah membagi kekuasaan. Nah, kalau misalnya orang yang dengki, ada orang menjadi ketua organisasi,
organisasi Islam misalnya, ketua masjid. Terus kok kenapa dia? Kenapa bukan aku? Nah, itu dengki itu. Nah, itu padahal dia menjadi ketua pengurus masjid, itu Allah yang menentukan gitu. Oleh karena itu, dengki itu bertentangan dengan kebijaksanaan Allah. Nah, orang yang tidak rela atas keputusan Allah dalam membagi nasib sama dengan menganggap Allah kurang bijaksana. Ya, kenapa sih dia yang menjadi gubernur? Kenapa sih dia yang jadi presiden? Oh, itu lalu dia menganggap Allah tidak bijaksana. Kenapa yang jadi itu? Memang kadang-kadang kita itu tidak suka kok pembohong jadi presiden. Kita boleh pakai begitu, tetapi tidak boleh mengatakan bahwa kenapa Allah mengizinkan dia jadi presiden. Dia jadi presiden itu Allah yang mengizinkan. Mengizinkan bukan berarti merestui, ya. Yang memutuskan itu Allah. Karena kalau Allah memberi kita seorang presiden yang pembohong, supaya kita tahu bahwa ini loh, kalau bangsamu suka bohong, ya, kita lihat bangsa kita ini kan suka bohong. Lihat deh, kalau ada perusahaan, ada laporan akuntansi, ada berapa buku akuntansi sih? Berapa buku laporan pembukuannya itu? Paling tidak ada 2. Satu untuk pemilik saham, satu untuk bayar pajak. Kalau nanti ada kepentingan lagi, ada mau menjual saham kepada publik, ada lagi satu untuk kepentingan publik. Nah, jadi kita itu sudah biasa bohong. Terus coba di dalam rumah tangga, seberapa banyak sih orang tua yang menjanjikan akan membelikan sesuatu kepada anaknya tapi tidak dilaksanakan? Itu kan kebohongan. Nah, kalau rakyatnya itu pembohong, kemudian dikasih seorang presiden yang pembohong, ya memang bagian dari mereka. Bagian dari mereka. Terus kalau pemimpinnya itu pembohong begitu, sengsara, ya biar kamu tahu bahwa bohong itu jelek. Nah, lain kali hati-hati ya, jangan gampang-gampang memilih seorang presiden. Memilih seorang presiden itu ikuti cara Allah memilih seorang pemimpin, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu diangkat oleh Allah menjadi imam. Allah mengatakan, inni ja'iluka linnasi imama. Aku akan menjadikan kamu sebagai imam, sebagai pemimpin. Itu setelah Nabi Ibrahim diuji, dibakar oleh penguasa. Dia ternyata tidak terbakar. Diusir oleh penduduknya. Diuji dengan anaknya disuruh menyembelih anaknya dan sebagainya. Ternyata dia lulus. Jadi Allah mengangkat seorang imam itu berdasarkan track records. Sejarah masa lampaunya kayak apa sih? Nah, kalau kita mau memilih karyawan, kita seringkali terkecoh dengan minta janji. Kalau saya akan jadi karyawan, apa yang kamu lakukan? Oh, dia akan janji macam-macam. Padahal apakah dia bisa apa enggak? Belum tentu. Yang penting dia ditanya, kamu mau berbuat apa? Bukan. Yang penting itu dilihat track recordnya apa. Kalaupun misalnya dia sekolah, kenapa? Kamu sekolah di SMP sampai 5 tahun baru lulus. Belum tentu karena bodoh. Belum tentu karena malas. Iya, karena saya di waktu kelas 1, ayah saya meninggal. Ibu saya masih hamil, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saya harus membantu mencarikan nafkah dengan menjual koran misalnya. Terus setelah dia punya tabungan, dia masuk sekolah lagi. Di waktu sekolah dia ada kesulitan lagi, dia berhenti lagi. Sampai 5 tahun dia baru lulus. Nah, apakah itu berarti orang bodoh? Enggak, ini orang yang gigih, punya cita-cita yang kuat dan dia gigih. Maka kalau kita mau memilih presiden di waktu yang akan datang, kita lihat track records-nya. Sejarah hidupnya kayak apa. Bukankah kita ini kalau mau mengetahui kenapa sih nasibku sekarang ini seperti ini, itu nggak lepas dari sejarah hidup kita. Nggak pernah lepas.
Apakah kita sekarang menjadi orang baik atau bukan, itu ada sejarah hidup kita. Apakah kita hari ini pinter teknologi atau tidak, tergantung sejarah. Apakah hari ini kita pandai membaca Quran atau tidak, ada sejarahnya dari hidup kita. Jadi keadaan kita sekarang tidak lepas dari sejarah hidup kita di masa lampau. Kalau kita mau mengangkat seorang presiden, kita pilih orang yang masa lampaunya itu jelas kejujurannya, keseriusannya, dan menjaga amanat dan sebagainya. Nah, itu berarti orang ketika dijadikan apapun oleh Allah, itu sudah berdasarkan kebijaksanaan Allah. Nah, orang yang tidak rela atas keputusan Allah dalam membagi nasib, sama dengan menganggap Allah kurang bijaksana atau kurang pandai dalam mengambil keputusan. Padahal Allah itu Maha Suci. Maha Suci itu Al-Quddus. Artinya Al-Quddus itu apa? Allah Maha Suci dari segala kekurangan dan segala kemusyrikan. Ini juga berarti bahwa dengki bertentangan dengan keimanan. Maka Rasulullah mengatakannya, la yajtami'u fi jawfi abdin al-iman wal hasad. Tidak akan berkumpul di rongga seseorang hamba iman dan dengki. Nggak mungkin kumpul. Kalau ada iman, dengki hilang. Kalau dengki datang, imannya hilang. Meskipun orang itu sholat. Jadi sholat tetapi imannya hilang. Penyakit hati yang lain, misalnya kesombongan. Kesombongan adalah anggapan bagi seseorang bahwa dia adalah yang paling pintar, dia yang paling penting, sehingga dia menganggap orang lain itu lebih bodoh, atau orang lain itu nggak ada gunanya, nggak penting. Nah, rasa kesombongan semacam itu menghambat datangnya hidayah dari Allah. Karena apa? Orang yang sombong itu kan merasa diri sudah pintar. Maka kalau ada pesan-pesan dari Al-Quran, dia menyeringai dulu. Ini benar apa enggak nih? Si orang ini ngomongnya benar apa enggak? Padahal itu ngambil dari Al-Quran. Ya. Oleh karena itu kita mesti memperhatikan bahwa kita jangan sampai di dalam hati kita itu ada rasa kesombongan sedikit pun. Kalau ada kesombongan, maka kesombongan itu bisa menghambat kita dari memperoleh hidayah dari Allah. Misalnya dicontohkan di dalam Al-Quran, falamma ja'athum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum minal ilmi wa haqqa bima kanu biyastahzi'un. Ketika utusan datang kepada mereka dengan memberi penjelasan, mereka itu lebih bangga, lebih membanggakan ilmu pengetahuan yang mereka sudah miliki. Jadi mereka punya anggapan, emangnya Al-Quran itu sesuai dengan ilmu pengetahuan? Al-Quran itu kan ketinggalan zaman dan sebagainya. Al-Quran itu kan cerita kuno. Itu orang yang semacam itu orang sombong, dan dia akan sulit menerima hidayah, karena ketika dibacakan Al-Quran, dia itu ada resistansi di dalam hatinya, menolak dulu. Terus ketika ada penjelasan, oh gitu, ya deh aku mau. Jadi kalau sudah ada penjelasan yang menurut dia sesuai dengan keilmuannya, dia baru bisa menerima. Nah, karena semua penyakit hati itu sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip keimanan, kita hilangkan terlebih dahulu semua penyakit itu jika kita ingin menggapai hidayah dari Allah. Kalau kita sudah terbebas dari penyakit hati, kita akan dengan mudah menerima hidayah dan lebih mudah mengikuti secara sukarela arahan-arahan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Jadi, pertama yang harus kita lakukan adalah kita bersihkan dulu hati kita dari segala penyakit hati. Yang kedua, agar mudah menerima hidayah, kita setiap hari melatih akal kita untuk berpikir. Kita biasakan akal kita untuk berpikir. Kita lihat anak-anak yang berhenti sekolah 1 tahun aja, itu dia sudah malas melanjutkan sekolah lagi.
Karena dalam 1 tahun dia sudah tidak aktif, tidak mengaktifkan pikirannya. Nah, kalau pikiran ini tidak aktif, dia menjadi lamban. Atau orang suka bilang menjadi tumpul. Akal yang diberikan oleh Allah ini harus kita jaga kecerdasannya dengan selalu mengaktifkan, yaitu dengan berpikir. Berpikir mengenai apa saja. Nah, berpikir mengenai apa saja. Terutama hal-hal yang berkaitan dengan Allah. Yang berkaitan dengan Allah itu misalnya ada hujan. Kenapa sih hujan itu di Indonesia dibuat musiman? Ada musim hujan, ada musim kemarau. Ya, supaya orang-orang itu di musim kemarau bisa menanam padi, makanan pokoknya. Di musim kemarau itu banyak buah. Jadi ada variasi. Terus curah hujan di Sumatera bagian utara dan di Jawa itu waktu musim hujannya tidak sama. Sehingga kadang-kadang di Sumatera bagian utara itu sudah ada banjir, di sini belum. Tapi suatu saat di Jawa banjir, di sana belum. Supaya apa? Musim tanamnya itu bisa berbeda-beda. Karena ada tanaman yang mudah tumbuh di musim hujan, tapi ada yang lebih mudah tumbuh di musim panas, gitu. Jadi, seperti bawang merah, itu jangan menanam di musim hujan. Nah, jadi memikirkan kenapa begitu? Karena Allah sayang pada kita. Jadi mengaktifkan pikiran kita, termasuk memikirkan tentang fenomena-fenomena alam ini, supaya kita ini bisa menangkap kasih sayang Allah kepada kita manusia. Tapi ingat, kalau kita mau memikirkan tentang fenomena alam, kita mesti mulai dengan ingat kepada Allah. Kita mau memikirkan tentang pergerakan angin. Kok pergerakan angin itu bisa dihitung dengan mendekati ketepatan sih oleh orang-orang GMKG. Nah, itu kita kalau mau memikirkan itu, kita mulai dengan yang menggerakkan angin itu Allah. Bagaimana Allah menggerakkan angin? Bermacam-macam. Ada kalanya Allah menggerakkan angin dengan membuat suhu berbeda. Suhu di satu daerah lebih panas dan di daerah lain lebih dingin. Nah, maka angin akan bergerak dari yang dingin ke arah yang panas. Nah, terus Allah menggerakkan udara yang menjadi angin itu dengan cara membuat tekanan udara yang berbeda di permukaan bumi. Terus bagaimana cara membuat itu? Allah membuat tekanan itu berbeda dengan cara memberi sinar yang kuat, yaitu dari matahari, tapi hanya yang menimpa di bumi hanya sebagian saja, tapi sebagian lain tidak. Ada lagi, pergerakan angin itu disebabkan oleh berputarnya bumi itu sendiri. Karena dia berputar, maka angin yang bergerak itu nanti akan terpengaruh. Ya. Makanya kalau kita mempelajari angin itu kan dari selatan ke khatulistiwa, ke tengah, dari utara juga ke tengah, tapi berjalannya miring, nggak lurus, karena buminya itu berputar. Maka gerakan angin itu miring. Terus, Masya Allah, Allah membuat pergerakan seperti itu, semuanya dimaksudkan untuk kebaikan bagi manusia. Terus memuji Allah, terima kasih Allah, Engkau Maha Penyayang. Nah, ini digambarkan orang yang mau berpikir yang benar itu dimulai dengan ingat dulu bahwa yang menciptakan angin itu Allah. Baru terus kemudian kita mempelajari bagaimana sih perilaku angin. Ya. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka itu yang punya akal dan mau memanfaatkan akalnya dengan baik, mereka selalu ingat kepada Allah. Baik mereka dalam keadaan berdiri, duduk-duduk, ataupun tidur-tiduran, selalu ingat kepada Allah. Jadi kita berpikir itu kan kadang-kadang berdiri, kadang-kadang duduk-duduk, kadang-kadang tidak tiduran sambil merenung. Ingat Allah dulu. Baru wayatafakkarun,
memikirkan tentang bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, bagaimana Allah mengoperasionalkan alam raya ini. Setelah dipikirkan dengan baik, kesimpulannya apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan, ternyata Engkau tidak menciptakan ini sia-sia. Ternyata Engkau menciptakan angin yang kelakuannya seperti itu tidak sia-sia, semua ada maksud baik. Subhanak, Maha Suci Engkau. Nah, kalau dikatakan Maha Suci Engkau, Allah Maha Suci dari segala kemusyrikan, dari sekutu, dan Maha Suci dari segala kekurangan. Faqina adzabannar, jagalah kami Allah dari siksa neraka. Nah, orang yang malas berpikir sebaliknya itu berbahaya. Dia membahayakan imannya sendiri. Karena orang yang malas berpikir itu akan sulit menerima hidayah. Ya, saya ulang, ini kaitannya dengan bagaimana menggapai hidayah. Jangan biarkan pikiran kita itu malas berpikir. Karena orang yang malas berpikir, maka dia akan sulit menerima hidayah. Apa sih kaitannya dengan hidayah? Kalau orang yang malas berpikir, itu mau melakukan tindakan itu kan, ya namanya malas berpikir. Dia nggak mau jadi direktur tuh, nggak mau. Karena kalau jadi direktur itu harus memikirkan masa depan. Ya udah jadi karyawan aja, aku suruh aja mau deh. Tapi jangan suruh mikir. Gitu. Ya, bukan hanya di perusahaan. Kalau kita lihat di tukang-tukang bangunan begitu, kan ada tukang-tukang yang dikasih tahu, Pak ini nanti bikin gini ya, gini-gini. Udahlah Pak, saya pusing Pak. Nanti kasih tahu aja lah. Sekarang diapain? Nanti saya tanya lagi diapain. Gitu. Itu malas mikir. Nah, orang yang malas mikir itu kecenderungannya hanya mau niru-niru aja, hanya ngekor orang lain. Nah, kalau dalam bisnis masih mending ya. Nah, mengekor orang lain itu kalau di dalam menyembah Tuhan. Nah, orang yang malas mikir itu hanya ngikuti keluarganya aja. Bapakku, ibuku, kakakku, semuanya menyembah anak Tuhan. Anak Tuhan sudah meninggal dunia menurut mereka, tapi disembah. Ya, terus kok kamu menyembah manusia yang sudah mati lagi? Nah, memang itu begitu, bapakku, ibuku, kakek-kakekku juga begitu. Ikut-ikutan aja. Jadi orang yang malas mikir itu menyembah Tuhan yang tidak jelas, ya, tidak menyembah Tuhan yang sebenarnya, karena mereka hanya ikut-ikutan. Kalau keluarganya menyembah api, mereka menyembah api, seperti orang Majusi. Kalau nenek moyangnya menyembah matahari, mereka menyembah matahari. Kalau nenek moyangnya menyembah dewa-dewa yang jumlahnya banyak, ya mereka ikut-ikutan. Maka kita harus menggunakan akal kita. Kita heran ya, kenapa justru mayoritas penduduk dunia ini beragama yang tidak benar hanya karena ikut-ikutan pada orang-orang dekatnya, pada bapak ibunya, kepada saudaranya, yang betul-betul mau berpikir bahwa Tuhan itu mesti yang begini, yang hanya satu, tidak sama dengan yang lain. Yang mau berpikir begitu sedikit. Makanya yang mau beragama Islam, mengikuti agama yang benar, itu sedikit. Karena sebagian besar orang itu malas berpikir. Dan alhamdulillah kita berterima kasih pada Allah bahwa boleh dibilang kelompok kajian kita ini adalah orang-orang yang suka berpikir. Saya kan nggak bisa ngelucu, nggak bisa bercanda begitu. Saya itu kadang mikir kalau saya ngelucu, saya nanti suka bercanda, nanti dikirain Al-Quran yang saya baca itu candaan. Enggak deh, Al-Quran kan serius, maka saya harus serius. Ya. Nah ini contoh orang yang hanya ikut-ikutan. Wa idza qila lakum ittabi'u ma anzalallah qalu bal natabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Ketika orang-orang yang menyembah patung-patung itu dikasih tahu, ikutilah Al-Quran ini yang diturunkan oleh Allah, Tuhan yang sebenarnya. Mereka jawabnya apa? Kami mengikuti nenek moyang saja. Ini yang kami dapatkan.
Terus Allah memberi sanggahan. Awalau kana aba'ukum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah mereka juga mengikuti nenek moyang mereka meskipun nenek moyang mereka itu tidak menggunakan akal, tidak mau berpikir, la ya'qilun dari kata akal, ya. Tidak mau menggunakan akal atau tidak mau berpikir sama sekali pakai syai'an. Dan karena itu mereka tidak mendapatkan petunjuk. Nah, ini sayang. Lebih banyak orang tidak mau berpikir. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita bangun pada diri kita rasa cinta kepada hal-hal yang baik. Kita tanamkan rasa benci, rasa tidak suka dengan hal-hal yang buruk. Hal-hal yang baik itu seperti misalnya menolong orang, itu kan baik. Ramah kepada orang, itu kan baik. Kalau ketus pada orang lain, itu nggak baik. Apalagi sampai menyakiti orang lain, itu tidak baik. Kita biasakan, kita menyukai yang baik-baik. Nanti akan lebih mudah menerima hidayah. Karena apa sih? Al-Quran itu isinya yang baik-baik. Anjurannya semua yang baik-baik. Dan larangannya semua yang buruk-buruk. Kalau kita ini memang diri kita itu ada rasa cinta kepada kebaikan, begitu kita baca Al-Quran, cocok aku sama ini. Pas. Malah kadang orang bilang, ini aku banget. Gitu. Terus kalau ada larangan gitu, ya pantas lah, itu kan merugikan orang lain, itu kan menyakiti orang lain. Ya. Jadi kita bangun kepribadian kita supaya kita senang pada hal-hal yang baik-baik dan tidak suka kepada yang buruk-buruk. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita bangun sikap rendah hati. Rendah hati itu tidak merasa paling benar, tidak merasa paling pintar. Ya. Tadi kita sebut orang yang sombong itu merasa paling pintar. Lalu terus kalau ada Quran, nanti dulu logikanya gimana? Itu. Logikanya gimana? Dia menganggap bahwa dia itu yang paling logis, Al-Quran itu tidak logis. Jadi, kalau dia itu merasa lebih pintar, akan sulit. Dia merasa lebih benar, juga akan sulit. Karena dia akan mempertanyakan logikanya. Ini saya ngomong logika ini, saya ingat ada laki-laki pemuda dari Singapura, dia kerjanya di Singapura, asalnya Jerman. Ya. Orang Jerman bekerja di Singapura, kebetulan dia jatuh cinta pada anak Jakarta. Pas ada di Jakarta, keluarganya itu mengharapkan dia Islam dulu, tapi dia belum percaya pada Islam. Lalu ada yang menyarankan supaya ketemu saya. Dia bilang, pada dasarnya saya nggak percaya pada Tuhan. Terus bisa nggak kamu meyakinkan aku dengan logika bahwa Tuhan itu ada? Oh, saya nggak ngomong banyak. 1 menit dia sudah mengakui kebenarannya. Terus, oke ya, logika. Saya mau membuka Quran, dia bilang jangan sentuh itu. Aku pada Tuhan aja nggak percaya kok, apalagi pada bukunya itu. Oke, saya tanya sederhana. Kamu pakai gelang apa sih itu? Dia kayak pakai akar yang hitam itu loh, di lengannya gitu. Ya kesukaan aja gitu. Terus saya tanya, ada yang bikin nggak itu? Ya adalah. Kamu pakai arloji itu ada yang buat nggak? Ada. Kalau ada orang bilang, arlojiku ini tidak ada yang membuat, kamu percaya nggak? Enggak. Kalau ada barang pasti ada yang bikin. Kamu percaya nggak? Kalau ada orang bilang, kamu tuh ada dan kamu hidup. Orang yang bilang, nggak ada yang bikin kamu percaya nggak? Mikir dia, iya ya. Terus saya kasih contoh lagi. Coba, arlojimu mereknya apa? Kalau yang mereknya sama, kamu lihat komponen-komponennya itu sama semuanya, ukurannya dan warnanya dan sebagainya, logamnya dan sebagainya, semuanya sama. Kamu menganggap pabriknya satu atau banyak? Satu. Kalau mereknya beda, pasti ada perbedaan. Kamu lihat, caramu melihat, kamu melihat benda itu ada sinar yang masuk ke matamu, kemudian melewati lensamu, kemudian masuk ke retina, dan kemudian sarafmu menerjemahkan
mau menyampaikan ke otak, di otakmu kamu menerjemahkan. Mekanisme itu kamu dan orang London dan orang di New York sama nggak? Sama. Kalau sama, kira-kira yang membuat satu apa banyak? Satu. Terus dia bilang, ya, sekarang aku percaya ada Tuhan. Nah, jadi itu coba, logika itu kan sesederhana itu. Jadi orang yang rendah hati itu mau menerima informasi baru. Orang yang merasa pintar, lebih pintar daripada orang lain, itu merasa sudah cukup, tidak perlu informasi baru. Aku sudah benar kok, aku sudah baik kok. Nah, kalau orang yang rendah hati itu mau mengakui, aku pintar, tetapi ya masih ada yang lebih pintar lagi, ya, dan sebagainya. Nah, itu ada sikap keterbukaan di hati. Allah menyebut walladzina tadau, dan orang yang mau menerima pengarahan, ya, ini kalau mau belajar bahasa Arab, ihtadau itu dari kata ihtada. Ihtada itu berasal dari hada. Hada artinya memberi petunjuk. Tapi kalau ada imbuhan menjadi ihtada, itu artinya mau diberi petunjuk. Jadi walladzina tadau, dan orang yang mau diberi petunjuk atau mau menerima petunjuk, zadahum huda, maka Allah akan memberi tambahan kepada dia petunjuk. Wa atahum taqwahum, dan Allah akan membuat dia makin bertakwa. Jadi keterbukaan hati. Kita bisa membuka hati kita kalau kita merasa rendah hati. Jangan pernah merasa lebih pintar daripada orang lain, apalagi dengan Al-Quran. Oh, udah deh, begitu membaca Al-Quran, yes. Kalau misalnya logikanya kita belum nangkep, jangan ditolak. Nanti dulu, aku mau mempelajari logikanya bagaimana ini. Tapi aku percaya dulu, gitu. Ya. Yang kelima, ketika kita berusaha menerapkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, kita mesti berusaha keras untuk tetap tekun padanya. Jadi kita tahu bahwa Allah mewajibkan kita sholat 5 kali sehari. Kita tekuni. Sholat 5 kali sehari itu tidak ringan, berat. Buktinya kalau secara statistik ya, buktinya orang yang mengaku Islam yang sholat 5 kali sehari itu minoritas atau mayoritas? Mayoritas tidak melakukan itu. Berarti melakukan sholat 5 kali itu berat. Jadi sholat 5 kali, apalagi tepat waktu, itu butuh perjuangan. Perjuangan itu kerja keras. Kerja keras itu bahasa Arabnya jihad. Ya. Jadi jihad itu artinya kerja keras, berusaha keras untuk melaksanakan perintah. Tapi seringkali orang kalau bilang jihad itu artinya perang. Perang itu terakhir. Kalau kita itu mau sholat dihalang-halangi orang, menghalang-halangi sambil mengancam mau membunuh, baru kita membela diri. Kalau nggak ada itu, nggak usah kita perang, nggak usah. Ya. Jadi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang mau kerja keras, mengikuti jalan hidup, mengikuti jalan yang kami beritahukan, ya, termasuk sholat, puasa dan sebagainya, jujur dan sebagainya, itu kan petunjuk pengarahan yang diberikan oleh Allah. Kalau kita mau berusaha keras untuk mengikutinya, ya, yang paling menonjol di kita ini mencari nafkah mesti milih-milih yang halal saja, yang haram kita tinggalkan. Nah, kadang-kadang meninggalkan yang haram itu berat karena dimusuhi oleh teman-temannya. Ya. Jadi untuk memilih hanya yang halal saja itu kadang-kadang butuh perjuangan. Ya, mungkin dia tidak naik-naik pangkat, mungkin dia dipindahkan ke bagian lain dan sebagainya. Itu butuh perjuangan. Nah, kalau orang mau berjuang seperti itu, maka orang itu berbakat menerima hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang mau kerja keras mengikuti jalan yang kami tunjukkan, maka kami betul-betul akan memberi petunjuk kepada dia. Ya, ini ada penekanannya. Lanahdiyannahum. Penekanannya ada 2. Di sini kata la di depan dan enna di belakang. Ini namanya emphasis, penekanan. Nah, penekanan sampai 2 untuk meyakinkan bahwa kami betul-betul
akan memberi petunjuk padanya. Wa annallaha lama'al muhsinin. Allah akan menyertai orang-orang yang baik. Nah, yang keenam, karena kita hanya bisa memperoleh hidayah itu dari Allah. Hanya Allah yang mempunyai hidayah dan hanya Allah yang bisa memberi hidayah. Maka kita mesti mintanya kepada Allah. Jangan minta kepada yang lain. Minta petunjuk kepada dukun. Bagaimana Mbah supaya saya itu bisa mendapatkan petunjuk dari Allah? Nggak bisa. Mintanya kepada Allah. Resepnya dari Allah. Guidance-nya dari Allah. Jadi kalau mau mendapatkan hidayah, rujukannya dari Allah. Ini tadi yang kita bahas tadi, semua dari Al-Quran. Kalau dari Al-Quran, berarti rumusannya, resepnya, protokolnya, itu dari Allah. Nah, karena hanya Allah yang mempunyai hidayah, kita mohonnya kepada Allah. Ya ibadi, kullukum dhal. Hai hamba-hambaku, kalian masing-masing itu sesat. Illa man hadaituh, kecuali orang yang aku beri petunjuk. Fastahduni, maka mintalah kamu petunjuk kepadaku. Kalau kamu minta petunjuk kepadaku, ahdikum, aku akan memberi petunjuk kepadamu. Jadi kita mohon kepada Allah supaya kita diberi petunjuk, dan mintanya seberapa sering? Sesering mungkin. Allah memerintahkan kita meminta hidayah, minta petunjuk itu minimum 17 kali. Minimum. Karena setiap kali kita sholat, setiap rakaat kita harus membaca Al-Fatihah. Di dalam sholat Al-Fatihah hanya ada satu doa di situ. Doanya apa? Hanya minta petunjuk saja. Dan itu kalau kita sholat 5 kali, jumlahnya 17 rakaat. 17 rakaat berarti membaca Al-Fatihah 17 kali. Berarti kita memohon kepada Allah 17 kali. Itu minimum. Ya, doanya, ihdinas siratal mustaqim. Berilah Allah petunjuk kepada kami jalan yang lurus. Jalan lurus yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang diikuti oleh orang-orang yang telah mendapatkan kenikmatan darimu, yaitu para nabi, para kekasihmu, orang-orang yang dekat dengan kamu. Bukan jalan yang ditempuh oleh orang yang engkau murkai, dan juga bukan jalan orang yang sesat. Ya, mudah-mudahan ini membantu kita untuk memperoleh hidayah dari Allah dengan lebih mudah. Sikap kita itu kita usahakan mengikuti arahan-arahan dari Allah. Jadi ringkasnya yang kita bahas, orang yang memperoleh dan mengikuti hidayah atau petunjuk Allah itu akan bisa menikmati kebahagiaan hidup, dalam arti dia terbebas dari takut dan sedih, dan dia memperoleh kesejahteraan. Untuk menggapai hidayah dari Allah, kita terlebih dahulu menyingkirkan semua penyakit hati. Penyakit hati yang menghalangi hidayah antara lain iri, dengki, dendam, sombong, malas, rakus, dan kikir. Untuk menyambut kedatangan hidayah, kita bangun kesukaan berpikir, kita bangun kecintaan kepada kebaikan, dan kita buka hati kita, dan kita berusaha tekun dalam taat kepada Allah sambil berdoa mohon hidayah kepada Allah. Semoga Allah membimbing kita dalam mengikuti jalan hidup yang lurus, jalan yang ditempuh oleh para nabi dan para kekasih Allah. Amin.